Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Tak terasa pertemuan kita sudah pada pertemuan ke-9, di mana pada pertemuan ke-9 ini kita akan belajar mengenal konsep integrasi dalam masyarakat multikultural dan pluralis di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki karakteristik masyarakat yang multikultural, di mana secara horizontal Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama, kesatuan sosial, identitas budaya, dan politik. Kemudian secara vertikal memiliki perbedaan antara masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah karena status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itulah memberikan pemahaman mengenai paham multikulturalisme dan pluralisme adalah sesuatu keniscayaan yang harus kita adakan di negara Indonesia ini. Paham multikulturalisme adalah suatu paham yang menyadari adanya kesamaan di tengah perbedaan ras, etnis, bahasa, kepercayaan, religius, dan sebagai suatu realitas. Sementara paham pluralisme adalah paham yang menghendaki adanya penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan dan keragaman di tengah kesatuan kelompok sosial yang ada. Oleh karena pengertian multikultural itu secara etimologi berasal dari kata multi dan kultur. Multi artinya banyak, ragam atau aneka. Kultur artinya kebudayaan, kesopanan atau pemeliharaan. Maka dapat dikatakan masyarakat multikultur artinya masyarakat yang terdiri dari berbagai kebudayaan dan paham dari aliran paham yang bersandarkan kepada akar kebudayaan. Nah, masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat majemuk, di mana kata majemuk ini merupakan antonim atau lawan kata dari masyarakat yang heterogen dan homogen. Dimana kalau masyarakat heterogen itu masyarakat yang beraneka ragam dan beraneka rupa, tetapi hidup secara terpisah satu sama lain, tetapi mereka menyatu dalam satu kesatuan. Nah, kemudian kalau masyarakat homogen adalah masyarakat yang memiliki kesamaan baik suku, bangsa, ras, dan perilakunya. Contoh, untuk masyarakat heterogen kita bisa melihat pada masyarakat di negara Amerika Serikat, di mana di negara Amerika Serikat kita lihat berbagai macam-macam. Ada orang negro, ada orang Hispanik, ada orang kulit putih. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat heterogen. Sementara kalau dalam masyarakat homogen kita bisa lihat pada negara Korea Selatan dan Jepang. Misalnya di dalam masyarakat Jepang tidak ada tuh orang Jepang yang kulit putih, orang Jepang yang kulit hitam. Semua orang Jepang ya matanya ciri-cirinya hampir sama, dan identitas kebudayaan atau kelompok sosialnya juga sama. Begitu pula dengan masyarakat Korea. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia inilah masyarakatnya memiliki yang disebut dengan masyarakat majemuk. Apa itu masyarakat majemuk? Adalah suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, tetapi bersifat komplementer dan saling bergantung. Jadi kalau masyarakat majemuk itu terlihat dari luar sama, tetapi pada kenyataannya berbeda. Orang Indonesia rupanya sama, wajahnya sama, cara berkata dan berperilakunya sama, tetapi dalam kenyataannya atau dalam realitas kehidupan sehari-harinya, orang Indonesia itu berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Papua, ya ada orang, tapi sama, misalnya kulitnya agak sedikit kehitaman atau rambutnya keriting, semua hampir sama. Nah, itu contoh. Nah, di dalam masyarakat majemuk ini terdapat segmentasi dalam kelompok. Jadi walaupun mereka itu berbeda-beda, walaupun mereka itu terlihat sama, terlihat sama gitu ya, tetapi pada kenyataan mereka tersegmentasi dalam kelompok. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak. Nah, lalu terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Nah, mereka terbagi dalam kesatuan adat dan sosial yang berbeda atau satu sama lain.
Nah, konsensusnya kurang berkembang, ya seringkali terjadi kesepakatan yang tidak sepakat. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi konfliknya, itu sering terjadi, ya gesekan atau sama lain itu sering terjadi. Lalu integrasi sosial terjadi atas paksaan saling ketergantungan dalam ekonomi. Nah, mereka biasanya dalam masyarakat majemuk itu mereka damai itu karena ada kepentingan ekonomi yang memaksa mereka. Nah, itu seperti itu. Kemudian sering terjadi dominasi politik dalam kelompok. Nah, kelompok yang mayoritas itu mendominasi kelompok yang minoritas, itu sering terjadi dalam masyarakat majemuk. Nah, oleh karena itulah baik masyarakat multikultur maupun masyarakat majemuk itu bergantung kepada apa yang dinamakan identitas budaya sebagai pembentuknya. Nah, apa itu identitas budaya? Identitas budaya adalah identitas kelompok atau kultur dan individu yang dipengaruhi oleh milik kelompok budaya, di mana individu ini akan merasa bagian dari kelompok tersebut. Nah, identitas budaya ini sebagai wujud identitas as being, kemudian identitas budaya sebagai proses yang menjadi atau identitas as becoming. Nah, identitas sebagai wujud itu adalah sebuah kesatuan yang dimiliki bersama atau yang merupakan bentuk dasar asli seseorang dalam diri masyarakat. Sehingga identitas budaya sebagai sebuah wujud itu dikatakan sebagai penciri atau jati diri daripada individu-individu dalam sebuah kelompok besar yang bernama bangsa. Nah, itu seperti itu. Itu yang disebut dengan identitas budaya. Maka kita bisa tahu apa beda antara orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Nah, dari identitas budaya yang sebagai wujud tersebut. Kemudian ada lagi identitas budaya sebagai proses atau menjadi. Proses klasifikasi identitas budaya dalam diri manusia itu melalui proses internalisasi pola pikir, perasaan, perilaku, akibat sosialisasi di antara satu kelompok dalam dunia berbeda demi persatuan di antara mereka. Nah, Indonesia itu berupaya membentuk sebuah identitas budaya di mana Indonesia itu merupakan satu kesatuan daripada yang berbeda-beda, ya, dari suku-suku bangsa yang ada. Nah, disatukan, maka dapat dikatakan identitas budaya itu adalah proses, ya. Identitas itu ada proses, jadi merupakan proses yang lama, berlangsung yang lama. Nah, sehingga Jawa, Sumatera, Batak dan segala macam bergabung satu menjadi satu identitas yang bernama identitas Indonesia. Nah, ini prosesnya, jadi dia bisa menjadi proses. Nah, misalnya berbeda dengan Malaysia menjadi identitas budaya Melayu, ya Melayunya Malaysia ya seperti itu. Nah, sementara Melayu Indonesia kan berbeda lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi identitas budaya itu berbeda-beda karena sebuah proses. Nah, oleh karena itulah untuk bisa membentuk sebuah identitas budaya harus ada 3 hal. Yang pertama kepercayaan, rasa aman dan pola perilaku. Ya. Setiap identitas budaya tidak bisa terbentuk kalau tidak ada yang namanya kepercayaan yang sama. Ya, kepercayaan sama itu baik terhadap agama, baik terhadap kekuasaan yang ada, baik terhadap suatu cita-cita yang sama. Nah, rasa aman, identitas budaya tidak akan terbentuk kalau tidak terbentuk rasa aman. Jadi saling mengayomi, saling mendukung, saling melindungi, ya, di antara identitas budaya yang membentuknya. Kemudian pola perilaku. Nah, dalam sebuah pembentukan identitas budaya yang baru, pola perilaku yang cenderung seirama, selaras dan harmonis itu perlu ada. Nah, ketiga faktor yang kepercayaan, rasa aman, pola perilaku itu kemudian disatukan melalui proses yang dinamakan ada dua, yaitu asimilasi budaya dan akulturasi budaya. Nah, kalau asimilasi budaya ini adalah pembauran 2 kebudayaan atau lebih, di mana ciri khas kebudayaan yang aslinya itu akan hilang dan membentuk sebuah budaya baru. Contoh kasus pada strategi asimilasi ini terjadi pada bangsa Amerika, di mana bangsa Amerika itu dahulu ketika terbentuk merupakan bangsa-bangsa yang berasal dari tanah Inggris, tanah Irlandia, tanah Afrika, tanah Eropa, ya. Nah, kemudian mereka berangkat ke benua baru yang bernama Amerika Serikat dan membentuk negara yang bernama Amerika Serikat. Nah, kemudian di sana terbaurlah semua identitas budaya yang mereka bawa dari tanah
leluhur mereka, kemudian membaur menjadi satu dan membentuk budaya baru yang bernama budaya Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan budaya Barat. Maka terciptalah kebudayaan-kebudayaan identitas kebudayaan mencolok seperti contohnya jazz, hip hop, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan akulturasi budaya. Nah, kalau yang namanya akulturasi budaya ini adalah sebuah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contoh kasus misalnya pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa-bangsa yang terbentuk dari ribuan macam suku bangsa yang membentuk menjadi satu, mencirikan identitas budaya Indonesia yang baru. Nah, di mana budaya Indonesia ini tidak begitu saja menghilangkan budaya asalnya. Contoh, kalau kita melihat pagelaran Indonesia, maka kita masih bisa melihat ciri-ciri budaya asalnya itu berada. Nah, oleh karena itulah dalam bahasa Indonesia pun kita bisa melihat beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa daerah. Nah, dan kata-kata yang berasal dari bahasa para penjajah kita dahulu. Nah, itu dicampur baurkan lalu membentuk akulturasi, ya. Jadi budaya aslinya itu masih ada sampai saat ini, walaupun misalnya terbentuk budaya Indonesia gitu, tapi kan berbeda dengan di Amerika Serikat. Ya, sampai bahasa Inggris mereka pun berubah dari yang induknya. Itu contoh. Itu yang disebut contoh akulturasi. Nah, identitas-identitas ini membentuk apa yang dinamakan masyarakat multikultur, di mana masyarakat multikultur ini memiliki ciri-ciri, memiliki keanekaragaman, memiliki persamaan, memiliki interaksi melalui pembagian tugas. Jadi keanekaragaman atau diversity ini muncul, ya. Kemudian persamaan, setidaknya terdapat interaksi dan saring antar anggota komunikasi, antar anggota komunitas. Jadi di mana persamaan itu mendasarkan kepada masyarakat yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban di dalam sebuah kelompok sosial. Ini kita bisa lihat karena dalam masyarakat multikultur seperti itu. Kemudian interaksi melalui pembagian tugas. Semua dalam masyarakat multikultur diberikan status dan peranan agar mereka bisa berhidup dan berkembang. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat multikultur Indonesia? Masyarakat multikultur Indonesia itu terdiri dari 4 bentuk macam. Ada yang disebut dengan isolated culture, cosmopolitan culture, accommodative culture. Isolated culture adalah sebuah kelompok budaya yang terisolasi dan tidak berinteraksi dengan kelompok lain karena hambatan kondisi geografis. Di Indonesia masih banyak masyarakat kita yang terisolasi hidupnya sendiri, ya, tidak mau berinteraksi dengan masyarakat lain. Contoh, masyarakat Baduy di Provinsi Banten misalnya, atau masyarakat yang di Sulawesi itu lupa lagi. Nah, itu seperti itu contoh, ya. Ada isolasi kultur itu. Mereka tidak mau berbaur dengan kelompok lain gitu. Kemudian ada cosmopolitan kultur. Nah, cosmopolitan kultur ini terjadi pada masyarakat kota. Di mana masyarakat cosmopolitan kultur ini, kebudayaan yang terjadi itu akibat terjadinya pembauran antar kelompok etnis, sehingga identitas budaya dari kelompok sudah tidak diperdulikan lagi. Masyarakat kota di Indonesia sudah tidak memperdulikan dari mana dia berasal, ya. Jadi sehingga mereka lebih cenderung hidup berbaur satu sama lain tanpa terganggu oleh identitas budaya yang mereka miliki. Kemudian ada lagi accommodative culture. Ini terdapat 2 kebudayaan dominan yang diikuti oleh kebudayaan yang lain sehingga terjadi harmonisasi dalam kehidupan. Nah, karena adanya sebuah kebudayaan yang dominan, maka mengakibatkan kebudayaan lain mengikuti kebudayaan yang dominan itu, sehingga lambat laun kebudayaan yang lama itu akan hilang dan terciptalah kebudayaan dominan sebagai
sesuatu yang sangat menonjol atau menjadi ciri khas dari suatu daerah tersebut. Contoh misalnya pada masyarakat Pringsewu. Dalam masyarakat Pringsewu, kebudayaan dominannya adalah kebudayaan Jawa. Nah, sementara kelompok-kelompok lain yang minoritas itu mengikuti kebudayaan dominan itu. Lambat laun kebudayaan yang lama hilang dan menjadi sebuah ciri khas dari kelompok kelompok sosial itu, bahwa kebudayaan Jawa lah yang mereka pegang. Nah, ini disebut dengan akomodatif kultur, itu seperti itu. Jadi kemudian Pringsewu ini terkenal adalah daerah yang memiliki kebudayaan Jawa walaupun dia berada di Sumatera. Kenapa? Karena ada kebudayaan dominan yang diikuti oleh kebudayaan-kebudayaan kecil yang berada di dalam masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam sebuah masyarakat multikultural harus ada yang namanya kebebasan dan toleransi. Nah, toleransi atau kebebasan itu bisa ada kalau kita memberikan semacam kondisi-kondisi di mana kebebasan itu dan toleransi itu menjadi sesuatu hal yang muncul di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itulah ada yang sifatnya kebebasan sifatnya positif, ada kebebasan yang sifatnya negatif. Kalau yang kebebasan positif, otonomi atau penguasaan diri. Jadi adanya penguasaan diri dari masing-masing individu untuk dia dapat berekspresi di tengah masyarakat. Nah, jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu walaupun dia bebas tidak menyinggung orang lain atau tidak menyinggung kelompok-kelompok sosial yang lain. Kemudian kita juga harus menghilangkan apa yang dinamakan kebebasan negatif. Jadi ketiadaan dari kendala-kendala eksternal. Jadi tidak boleh ada bebas itu sehingga bisa menekan orang lain atau malah membuat orang lain itu semakin teraniaya atau termarginalisasikan. Nah, maka dari itu agar dapat kebebasan ini timbul, ya harus ada yang namanya toleransi dan harus menghindari apa yang dinamakan intoleransi. Kalau toleransi itu kerelaan untuk membiarkan diri sendiri. Jadi kita ini kalau bertoleransi ya orang lain berbuat apa ya kita biarkan. Itu namanya toleransi. Kan bebas, ada toleransi, ada. Nah, ini bebas, ya dia mau melakukan apa aja, lalu toleransi masuk. Nah, karena mereka bisa bebas karena adanya toleransi dari kita. Kita bisa bebas karena ada toleransi dari mereka. Nah, itu seperti itu. Nah, sementara kalau yang namanya intoleransi adalah penolakan untuk menerima tindakan dan atau pandangan yang lain. Jadi kalau kita intoleransi, maka tidak ada kebebasan. Jadi kalau misalnya satu individu memiliki rasa intoleransi, maka individu lain mengalami ketidakbebasan. Apabila kita tidak bebas, berarti ada intoleransi dari yang lain. Itu seperti itu. Nah, itu yang disebut toleransi itu seperti itu. Ada toleransi pasif, ada toleransi aktif. Kalau yang namanya toleransi pasif itu kita perlihatkan, ya, kita perlihatkan dalam perilaku dan sikap tunduk kita. Kalau toleransi pasif, kita hanya diam, tidak berbuat apa-apa dan tidak terlihat dalam perilaku atau sikap tindakan kita. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan pluralisme, ya, paham pluralisme agar bisa menumbuh kembangkan sikap toleransi tersebut. Apa pluralisme? Pluralisme itu adalah sebuah paham yang menghendaki adanya penerimaan perbedaan dan keragaman dalam sebuah masyarakat. Nah, pluralisme itu bisa hadir kalau ada penegasan identitas kultural dalam masyarakat, penghormatan pemahaman mengenai kebudayaan dan pemikiran yang lain, dan sikap menerima dari setiap perbedaan. Ya, maksud dari penegasan identitas kultural dalam masyarakat adalah kita harus memiliki prinsip bahwa kita memiliki identitas kultural yang sejelas-jelasnya. Ya, tidak boleh gamang
apakah kita ini benar-benar orang Jawa atau orang Indonesia dan segala macam, itu harus tegas. Nah, kedua, walaupun kita memiliki ketegasan kultural dalam masyarakat, kita tetap harus menghormati pemahaman mengenai kebudayaan dan pemikiran orang lain. Jadi walaupun misalnya pemikirannya berbeda dengan kita, kita bisa membenarkan kalau kita paham, kalau kita misalnya dalam posisi dia, kita akan berbuat seperti itu juga. Nah, itu jadi paham kondisi itu. Kemudian sikap menerima. Nah, setiap perbedaan yang ada kita mampu menerima. Menerima itu artinya membiarkan, ya, membiarkan apa yang ada. Nah, bukan membiarkan apa yang ada, tetapi kita tetap melakukan sesuatu hal yang sifatnya mengingatkan kalau itu buruk, ya. Kalau misalnya teman kita di depan kita itu merasa bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran misalnya agama yang kita anut, tapi dia melakukan ajaran itu, sepanjang itu perbuatan positif, ya kita biarkan saja walaupun itu berbeda paham dengan kita. Nah, selama dia bisa membuktikan pahamnya itu benar, maka kita biarkan. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, baru kita luruskan. Lalu bagaimana supaya bisa dia diluruskan, itu kalau memang itu kewenangan kita, ya kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, oleh karena itulah pembelajaran mengenai multikulturalisme harus dikembangkan di Republik ini. Ya, di mana pembelajaran multikulturalisme itu meliputi yang pertama, content integration, memiliki konten-konten yang memberikan pembelajaran, pengajaran mengenai integrasi sosial. Ya. Jadi konten itu harus berisi dalam setiap pembelajaran yang ada di kelas-kelas itu harus mengajarkan anak untuk hidup bersatu dalam berbagai macam perbedaan yang ada. Anak harus dibiasakan oleh kita sebagai seorang guru harus dapat memahami berbagai macam perbedaan. Kita harus berikan kenyataan pemikiran kepada anak bahwa yang namanya dunia secara realitas itu adalah berbeda-beda. Ya, di dunia ini berbeda-beda. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, pokoknya berbeda-beda, ya. Kemudian adalah the knowledge construction process. Anak harus berupaya diajarkan untuk memahami berbagai implikasi budaya. Ya, jadi anak itu harus bisa diberikan pemahaman mengenai berbagai macam budaya yang ada dipahami, ya. Misalnya contoh di beberapa kebudayaan misalnya orang memakai ada suku-suku yang tidak memakai baju sebagaimana layaknya gitu ya. Nah, kemudian kita tidak boleh memberikan judgement kepada anak bahwa itu perbuatan buruk, itu perbuatan jelek, tetapi kita hanya memberikan itu adalah sebuah kebudayaan mereka, ya seperti itu. Ini seperti itu, kita memberikan pemahaman pada mereka sehingga kita tidak memberikan anak itu sesuatu pesan-pesan yang sifatnya negatif untuk bisa menjudgment kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda itu. Kemudian equity pedagogi, memfasilitasi siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya dalam belajar. Nah, seorang guru itu harus bisa mengayomi dan memberikan pembelajaran kepada anak bagaimanapun latar belakang anak itu. Ya, bagaimana latar belakang anak itu. Bagi contoh misalnya, Anda orang Prinsewu, Anda suku Jawa. Karena Anda berpikir bahwa satu kelas itu adalah sukunya Jawa semua, kemudian Anda ngajar memakai bahasa Jawa. Anda tidak peduli dalam satu kelas itu ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Lampung, ya, yang tidak mengerti bahasa Jawa, yang tidak paham akan bahasa Jawa. Tapi Anda ngomong aja seperti itu gitu.
Nah, itu tidak benar. Nah, itu yang disebut dengan inequity pedagogi. Kemudian yang berikutnya adalah empowering school culture, menciptakan budaya akademik yang mampu menyuguhkan interaksi sosial yang kondusif. Nah, jadi jangan sampai kita itu membuat segmentasi di dalam kelas atau mengkotak-kotakkan anak berdasarkan suku, bangsa, dan ras. Ya, tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan di mana lingkungan itu bisa menciptakan sebuah proses interaksi antar budaya, bahkan kalau bisa ada komunikasi antar budaya di dalam kelompok itu, ya, atau dalam kelas. Nah, tentunya dalam setiap pendidikan multikultural itu ada tantangannya. Nah, tantangan yang pertama itu dari segi situasi kondisi sosiokultural sekolah. Kemudian tantangan kedua dari segi psikologis peserta didik. Kalau dalam situasi kondisi sosial kultural kita bisa melihat bullying, ya. Bullying ini menjadi sebuah permasalahan di dalam kehidupan persekolahan kita selama ini. Nah, bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan. Nah, itu seringkali ada kelompok yang dominan, ya, itu mendiskriminasi, mengeliminasi, ya, atau malah menghilangkan orang-orang yang kira-kira tidak sama dengan dengan kelompok yang banyak itu, ya. Misalnya, contoh kasus misalnya, karena di sekolah itu banyak orang Jawa, nah kemudian ada anak orang Batak, nah satu orang misalnya, nah anak orang Batak itu ngomongnya aneh, lalu diomong-omongin lah sama anak orang Jawa, kamu ngomongnya gitu, kok kamu ini dikata-katain, Batak loh ini seperti itu. Nah, itu seperti itu yang disebut dengan bullying, ya, jadi menjelek-jelekan. Kemudian bersifat superioritas anak di sekolah itu sering terlihat, apalagi ya superioritas karena dilatar belakangi oleh ras, ya, oleh suku, agama, dan ras. Anak itu merasa superior karena dia merasa mayoritas kelompok dia itu merasa mayoritas di dalam sebuah lingkungan sekolah. Nah, ini harus kita jaga. Itu paling sering itu terjadi, ya. Orang yang mentang-mentang di sana banyak orang Jawa, lalu orang yang di luar Jawa, di luar Sunda dan segala macam itu tidak terlalu mereka ibaratnya ditindas lah, dianiaya dan segala macam. Kemudian inklusif, ya. Nah, ada beberapa kelompok atau beberapa suku itu sifatnya sangat inklusif dan hanya bergaul pada kelompok suku itu saja. Nah, mereka hanya berupaya tidak berbaur dengan kelompok lain dan berupaya hanya, ya, berinteraksi dengan kelompok itu. Nah, ini sering kali terjadi itu, ya, inklusivitas itu. Kemudian suspicious, curiga satu sama lain. Nah, kecurigaan ini sering kali terjadi, ya, pada masyarakat yang sifatnya multikultural dan terutama pada bangsa-bangsa yang memiliki keragaman kesukuan yang luar biasa. Nah, karena kecurigaan inilah seringkali mengakibatkan bangsa tersebut hancur. Contoh pada negara Yugoslavia. Dulu negara Yugoslavia itu terdiri dari banyak multikultur. Nah, kemudian karena timbul kecurigaan antar satu etnis dengan etnis yang lain, mereka menjadi hancur. Nah, Indonesia pun sekarang sudah mulai nih banyak di media sosial yang berupaya mendiskreditkan salah satu suku, ya. Kemudian mereka diskreditkan, mereka nggak anggap bahwa suku ini buruk lah, suku ini suka beginilah, suka begitu, yang hal yang sifatnya negatif. Nah, sehingga apa yang terjadi menimbulkan kebencian terhadap suku tersebut, sehingga mereka akibatnya akan memisahkan diri dari kelompok besar yang bernama bangsa Indonesia tersebut. Nah, hal itu sebenarnya sengaja dilakukan oleh negara-negara yang tidak senang kepada kita sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Nah,
sehingga mereka hembuskan itu menjadi sebuah ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, sama seperti itu. Nah, kalau secara psikologis atau peserta didik itu bisa kita lihat bahwa anak-anak itu cenderung senang bermain, ada gangguan kecemasan, hiperaktivitas, pemurung, penyendiri, jarang berkomunikasi, dan arogan. Nah, untuk yang sifatnya psikologis ini silakan kalian pelajari sendiri pada mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan kita hari ini mengenai konsep multikulturalisme pada masyarakat pluralis Indonesia.